Pernah nggak sih Anda merasa kok orang di sekitar susah banget dimengerti ya? Kayak, kok aneh gitu perilakunya? Kadang sampai mikir, ini orang idiot atau gimana sih? Iya. Perasaan itu kayaknya banyak yang ngalamin ya. Persis. Nah, ini mirip banget sama cerita si Stewart di awal buku Thomas Erikson, Surrounded by Idiots. Buku ini nih yang jadi sumber kita ngobrol-ngobrol agak dalam kali ini. Buku yang populer itu ya, yang pakai sistem warna-warna? Betul. Erikson ini mempopulerkan metode DISC, ya, yang mengelompokkan perilaku orang jadi 4 warna. Ada merah, kuning, hijau, sama biru. Hmm, Tapi tujuannya bukan buat ngasih label, oh kamu merah gitu, bukan. Lebih ke gimana ya biar kita punya alat buat ngerti kenapa sih orang beda-beda, terus gimana cara ngomong yang lebih nyambung sama mereka. itu poin pentingnya. Intinya kan, komunikasi itu baru efektif kalau bahasanya cocok sama si penerima, ya kan? Iya, bener banget. Jadi, kerangka warna ini semacam peta lah ya buat navigasi interaksi, biar lebih lancar, biar ngurangin salah paham gitu. Coba deh kita gali lagi inti model ini. Oke, siap. Jadi kita bedah ya. Ada 4 tipe utama nih. Mhm. Pertama, si merah. Wah, ini orangnya ambisius, kompetitif, maunya cepat, tegas. Fokusnya ke hasil, ke kontrol, pokoknya gerak cepat. Dominan gitu ya kesannya. Iya. Terus ada si kuning. Nah, ini kebalikannya. Optimis, ekspresif banget, suka sosialisasi, persuasif. Dia senangnya hubungan baik sama orang dan hal-hal baru yang seru. Si paling ceria gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ketiga si hijau, ini titis perfeksionis sejati. Hati-hati banget, logis, fokusnya ke kualitas, detil harus akurat, fakta nomor 1. Perfeksionis dan butuh data ya. Oke, yang seru dari sini tuh sebenarnya bukan cuma ngafalin ciri-cirinya aja sih. Terus apa dong? Justru kesadaran bahwa kita ini perlu fleksibel. Itu kuncinya. Nggak bisa kita pakai satu gaya ngomong andalan kita ke semua orang. Dijamin ada aja yang nggak nyambung nanti. Oh iya iya, masuk akal banget. Jadi gimana dong cara praktisnya? Misalnya nih, kita ketemu si merah yang katanya satset itu, gimana biar pesan kita masuk tanpa dianggap buang-buang waktu dia? Nah, kalau sama si merah, kuncinya ya kecepatan dan fokus ke hasil. Ngomong langsung intinya di depan. Jangan muter-muter. Tunjukin kita yakin sama apa yang kita omongin. Hindari basa-basi kepanjangan. Oke, ringkas dan padat ya. Betul. Mereka itu menghargai efisiensi waktu banget. Nah, beda lagi sama si kuning. Kalau sama dia, justru kita perlu bangun suasana yang lebih anget, lebih positif. Jadi lebih ramah gitu Pakai ya. pendekatan personal, tunjukin antusiasme kita juga. Terus, jangan dijejelin detail teknis yang bikin bosan. Biarin sisi sosialnya dia keluar. Dia suka interaksi yang fun. Oke, oke, kebayang bedanya. Nah, terus gimana sama si hijau dan si biru? Kelihatannya kan mereka lebih kalem ya, tapi pasti beda juga kan pendekatannya? Oh, jelas beda. Kalau si hijau, kita perlu lebih sabar dan suportif. Kalau ada perubahan atau rencana baru, jelasinnya pelan-pelan, bertahap. Kasih dia rasa aman. Tunjukin kita peduli sama hubungan baik dan stabilitas tim. Jadi kuncinya sabar dan bikin dia nyaman ya? Iya. Sementara kalau si biru, nah ini dia. Siapin data, fakta, bukti yang akurat. Harus siap tempur data ya? Haha, bisa dibilang gitu. Mereka butuh logika, struktur yang jelas. Hargai banget ketelitian mereka. Jangan asal ngomong tanpa dasar. Dan kasih mereka waktu buat mikir, buat analisa. Jangan diburu-buru. Kalau dipikir-pikir lagi, ini ngejelasin banyak banget miskomunikasi sehari-hari ya. Banget. Mungkin orang yang kita anggap, ih kasar banget sih ngomongnya. Kayak si merah tadi, mungkin dia cuma, berusaha efisien aja kali ya, bukan niatnya jahat. Tepat. Seringnya kita itu ngelihat orang lain pakai kacamata warna kita sendiri. Jadi ngejudge berdasarkan standar kita. Iya juga ya. Ingat nggak contoh di buku itu? Si Bjorn yang nutup telepon cuma 8 detik setelah dapat jawaban. Buat si merah, yaitu efisien, ngapain lama-lama. Oh iya, ada cerita itu. Atau si Hans yang masuk dapur langsung nunjuk itu pintu lemarinya miring. Buat si biru yang detail, yaitu hal pertama yang dia lihat, normal buat dia. Jadi perilaku mereka itu normal buat tipe mereka masing-masing ya? Betul. Jadi yang menarik bukan cuma ngenalin tipenya, tapi sadar gimana persepsi kita soal masalah. Itu seringkali cuma benturan gaya komunikasi aja.
Masalahnya bukan di apa yang diomongin, tapi gimana cara nyampein dan rimanya. Wah, ini pasti ngaruh banget juga ya di tim kerja. Kalau satu tim isinya seragam semua warnanya, Nah, itu dia. Mungkin kelihatannya kompak ya, tapi belum tentu efektif. kenapa gitu? Buku itu kan cerita soal eksperimen, tim yang homogen itu cenderung macet. Tim merah isinya debat melulu siapa ketuanya. Tim kuning asyik ngobrol seru-seruan tapi kerjaan nggak kelar-kelar. Hahaha, kebayang sih. Tim hijau pasif banget, nunggu instruksi yang jelas banget baru gerak. Nah, tim biru kelamaan analisis detail, nggak mulai-mulai eksekusi. Waduh, jadi Komunikasinya lebih butuh usaha ya, iya pasti ada gesekan awal. tapi potensinya lebih besar buat hasilin solusi yang lebih kaya, lebih inovatif, kan perspektifnya jadi beragam. Oke, jadi intinya bukan cuma sekedar oh si A itu merah, si B itu biru, terus udah. Tapi lebih ke pemahaman yang lebih dalam ya. Benar sekali. Mengenali pola-pola ini itu ibarat kita punya toolkit baru buat komunikasi, alat bantu biar kita nggak gampang frustrasi sendiri karena ngerasa dikelilingi orang idiot. Iya juga. Mereka itu bukan idiot, cuma cara kerja otaknya, cara interaksinya aja yang beda sama kita. Ngertiin ini aja udah langkah pertama buat bangun jembatan komunikasi. Dengan kata lain, kalau kita paham kecenderungan ini baik di orang lain maupun di diri kita sendiri, kita jadi punya kekuatan lebih buat nyampein pesan, buat ngatasin potensi konflik, dan ya ujung-ujungnya bangun hubungan yang lebih oke lah. Persis. Dan ini nih mungkin jadi satu pertanyaan buat refleksi Anda di rumah. Setelah dengerin obrolan kita ini, coba deh perhatiin interaksi Anda sehari-hari. Kira-kira pola warna mana sih yang paling sering muncul dari diri Anda? Introspeksi diri ya. Iya. Dan yang lebih penting lagi, gimana kesadaran soal warna dominan Anda ini bisa bantu Anda buat lebih fleksibel, buat nyetel cara komunikasi Anda sama orang-orang dengan warna beda di sekitar Anda. Itu yang menarik buat dipikirin lebih lanjut.